Dan pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan masa angkutan mudik Lebaran 2025 di kilometer 70 gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Total pergerakan kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek mencapai 54,3%. Jasa Marga dan Korlantas Polri mencatat dari H-10 hingga H-4 terjadi dinamika pengaturan kendaraan sumbu 3 hingga pengalihan arus hingga kontraflow. Untuk rekayasa lalu lintas, terdapat 3 kali perubahan one way atau satu arah, dimulai dari kilometer 47 hingga 70 Cikatama, kemudian kilometer 70 hingga 188 Palimanan, dan kilometer 189 hingga 414 Kalikangkung. Arus mudik belum mencapai puncaknya pada pagi sampai siang ini yang cenderung ramai lancar, namun diprediksi kepadatan arus mudik puncaknya akan terjadi nanti malam. Rekan-rekan khususnya yang ada di jalur tol. Jadi kalau kita lihat dalam kurun waktu dari H-10 sampai dengan H-4 ini memang terjadi beberapa dinamika terkait dengan proses rekayasa yang ada, mulai dari pengaturan terkait dengan kendaraan sumbu 3, kemudian dilanjutkan dengan pengalihan arus, kontraflow, sampai dengan one way. Dilaporkan tadi bahwa tadi malam sempat dilakukan 3 kali perubahan one way yang awalnya dari kilometer 47 sampai dengan 70, kemudian karena kepadatan yang meningkat sehingga kemudian dilaksanakan one way yang kedua di kilometer 70 sampai dengan 188 dan menjelang pagi ya dilaksanakan one way sampai dengan kilometer 161 dan tadi pagi dilaksanakan flag off untuk menarik one way dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 kali Kangkung. Tadi kita mendapatkan laporan terkait dengan beberapa hal yang tentunya ini menjadi catatan kita. Untuk puncak arus mudik sampai pagi ini tadi masih belum didapatkan, sehingga kemungkinan prediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam, dan khususnya pola dari masyarakat yang melaksanakan mudik akan mencapai puncaknya pada saat menjelang subuh atau pasca sahur. Oleh karena itu tentunya saya pesankan kepada rekan-rekan untuk tetap waspada sehingga kemudian kita bisa melampaui puncak arus mudik dengan baik. Kemudian dari laporan yang ada sudah ada kurang lebih 54,2% yang meninggalkan kota, meninggalkan Jakarta mengarah ke timur. Namun demikian tentunya seperti tadi yang saya sampaikan, puncak arus mudik belum terlewati sehingga hari ini rekan-rekan saya minta untuk tetap bersiap-siap dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian hal lain terkait dengan jumlah laka, ini juga terjadi penurunan dibandingkan tahun 2024, di mana tahun 2024 terjadi 31 kejadian laka, tahun ini sampai dengan saat ini ada 26, akhirnya turun 16%. Kemudian untuk jumlah korban dari 54 menjadi 45, artinya turun 17%, dan yang meninggal dari tahun 2024 12 saat ini menjadi 3, artinya turun 75%.
Dengan demikian kita melihat bahwa secara fatalitas kemudian keamanan dari mudik tahun ini alhamdulillah jauh lebih baik, dan kita harapkan sampai dengan selesainya nanti operasi, jumlah laka betul-betul bisa kita jaga, kita kelola agar tetap bisa bertahan untuk bisa lebih rendah dibandingkan tahun yang lalu. Dan kemudian tadi juga dari hasil pendataan, kecepatan rata-rata dan kecepatan sampai masyarakat yang mudik, khususnya dari Jakarta sampai Jawa Tengah, itu di 5 jam 12 menit. Ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun kemarin, karena untuk kecepatan rata-ratanya juga bisa meningkat 11,5 dari 70,74 km per jam menjadi 82,94 per jam. Jadi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pengelolaan rekayasa arus mudik ini dengan baik, dan tentunya juga menjadi PR kita selanjutnya untuk melaksanakan persiapan arus balik. Dan kali ini kita mencoba untuk melaksanakan perubahan cara bertindak, khususnya rekayasa. Kalau dulu kita tarik one way langsung dari 70 ke 414, tapi kali ini bertahap, dan kita lihat juga hasilnya ada perbaikan yang signifikan. Tentunya ini juga akan kita coba untuk pada saat nanti melaksanakan arus balik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan pemirsa, ini merupakan visual terkini di gerbang tol Cikatama. Sebentar lagi kita akan mengikuti pernyataan Kapolri dari Pos Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, yang turut didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dan berikutnya breaking news akan dilanjutkan oleh rekan saya Sabrina Hasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Pimpinan Komisi 3, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, para pejabat utama, Direktur Jasa Marga, serta seluruh rekan-rekan media. Baru saja kita mendengarkan paparan langsung dari Direktur Jasa Marga dan juga Kakor Dirlantas Jawa Tengah. Setelah sebelumnya kami mendengarkan paparan dan mengecek langsung di kilometer 70. Kami langsung cek saat ini ke kilometer 414 sebagai jalur pertama yang tersambung dari kilometer 70 yang menjadi tempat tujuan mudik di Jawa Tengah. Seperti tadi saya sampaikan dan dilaporkan, tadi malam sempat dilakukan rekayasa, baik mulai dari one way di tingkat provinsi dan kemudian berlanjut sampai dengan one way nasional yang ditarik dari kilometer 70 sampai dengan 414, dan khusus di Jawa Tengah untuk juga mengurangi beban karena menjadi pintu keluar, maka ditarik sampai di Bawen, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Dari kegiatan pemudik rata-rata perjalanan 5,12 menit, artinya ini lebih cepat
Dan kemudian juga jumlah laka yang terjadi tahun ini lebih rendah daripada tahun kemarin. Ini juga menjadi catatan yang baik. Tentunya kita masih menghadapi kemungkinan puncak arus mudik yang akan terjadi nanti malam subuh, dan kalau di Semarang ini mungkin pagi menjelang siang. Dan tentunya saya minta untuk seluruh personil tetap waspada, apalagi cuaca saat ini masih ada potensi hujan. Oleh karena itu tentunya saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati, dan apabila memang sudah lelah, ada rest area, ada tempat-tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak, sehingga kemudian bisa melanjutkan perjalanannya dan selamat sampai tujuan. Kemudian beberapa catatan yang juga tentunya kita minta untuk diwaspadai, karena memang ada jalur tol fungsional dari Semarang mengarah ke Jogja yang juga cukup besar arusnya. Mohon untuk selalu diingatkan agar masyarakat juga hati-hati, karena memang masih belum terlalu lengkap untuk fasilitas jalurnya. Oleh karena itu petugas selalu mengingatkan, dan kemudian kecepatannya tolong selalu diawasi sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga pasca dari kegiatan mudik ada 227 objek wisata yang harus dijaga dan diamankan, karena itu juga menjadi tempat tujuan wisata. Tentunya seluruh pospam, pos pelayanan yang ada, dan seluruh anggota agar mempersiapkan diri agar tidak terjadi permasalahan di jalur-jalur wisata. Mungkin itu tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bantuannya buka jalan ya. Bantuannya buka ya. Di ruang media nggak ada penerangan. Nggak ada penerangan. Buka. Di tenda bawah. Kita kan mau laporan. Buka kanan Pak. Ayo Pak. Kapolda. Pak Kapolda aman ya Pak ya? Siap.